Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali bagaimana dengan membuat tugas kelas ya, Bapak Ibu. Untuk absensi kepada anak-anak pada tahun ajaran depan, saya selaku koordinator bidang ketahanan sekolah akan coba mengabsensi Ananda itu tidak dari Google Classroom, Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya kirimkan link absensi yang tutorialnya akan segera saya buat dan saya share ke Bapak Ibu. Jadi kita akan pisahkan untuk absensi, itu tidak di GCR lagi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk penugasan kelas, Bapak Ibu bisa klik tugas kelas ya. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu bisa buat topik yang isinya adalah materi Bapak Ibu. Seperti itu. Materi itu maksudnya KD atau bab atau topik lah ya. Nah, itu terserah nanti Bapak Ibu gunakannya seperti apa. Kemudian karena kan kita menggunakan tahap flip learning dalam pembelajaran, jadi kita memberikan materi dulu gitu ya, baru memberikan penjelasan nanti di pertemuan berikutnya. Jadi pertama mungkin sebelum masuk ke topik ya, pastikan Bapak Ibu sudah membuat semua kelasnya. Itu akan lebih mudah Bapak Ibu untuk pemberian topik, tugas, karena akan lebih cepat lagi begitu untuk pembuatan atau pengiriman tugas-tugas dan materi. Nah, saya coba buat saja langsung ya. Di sini ada tugas, saya jelaskan lagi dari awal bahwa tugas di sini adalah tugas yang tidak bisa dinilai langsung oleh Google Form. Jadi saya sarankan untuk pembuatan tugas selain Google Form untuk pilihan ganda ya Bapak Ibu yang langsung ada kunci jawaban, jangan dilakukan di tugas. Gitu. Jadi tugas ini hanya mungkin sebaiknya digunakan untuk pengumpulan makalah, pengumpulan dokumen, pengumpulan materi yang lain, misalnya seperti itu ya, atau foto-foto itu bisa di sini. Nah, contoh saja misalnya tugas kita ketik saja nomor satu ya, atau misalnya tugas tulis nomor satu yang ke satu gitu ya, saya kasih hashtag. Silakan dikumpulkan tugas makalah kalian tentang atom, ion, dan molekul, misalnya seperti itu ya. Nanti di sini saya kasih perintah dulu buat makalah dalam bentuk Google Docs gitu ya, tulis aja jangan Word gitu ya, nanti ada alasannya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa juga poinnya, kalau saya lebih senang poin 100 saja biar nanti langsung saya menilai. Terus tenggat jangan lupa Bapak Ibu klik dulu di sini ya, batas waktunya, misalnya saya mau ambil di tanggal 10 ya, kemudian waktunya klik lagi misalnya di jam 3 sore seperti itu ya. Kemudian klik tulisan batas tanggal waktu ini, klik aja seperti itu. Kalau sudah baru kita klik keluar supaya aktif ya. Topiknya kalau belum ada topik kita langsung buat topiknya. Satu misalnya atom, ion, dan molekul. Seperti itu. Dan rubriknya kalau Bapak Ibu punya rubrik ya tinggal diklik saja. Cuma saya sih menyarankan tidak perlu karena ini makan waktu ya. Di awal itu makan waktu. Dan untuk tugas-tugas dalam bentuk makalah, jawaban uraian, esai, pastikan Bapak Ibu klik periksa plagiarisme. Ya, seperti itu. Lanjutkan. Nah, ini kita cuma punya 5 tugas. Artinya kalau Bapak Ibu belum mengecek tugas tersebut sebanyak 5, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengecek plagiarisme yang keenamnya. Gitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pastikan ini sudah di kirim gitu ya, sudah dicek gitu. Nah, sudah dicek dan sudah dikirim ke anak-anak.
Lalu Bapak Ibu bisa menjadwalkan, ya misalnya dijadwalkannya, saya jadwalkan ya misalnya, di sini di tanggal 8, kemudian di sini jam 21.54 misalnya ya, titik 54, klik jadwalkan tugas, kemudian jadwalkan lagi. Nah, nanti 1 menit lagi dia akan muncul ya. Nah, seperti ini. Begitu, kita akan coba buka, kita tunggu selama 1 menit ya Bapak Ibu ya. Itu untuk tugas tugas saja ya Bapak Ibu ya, jangan tugas kuis. Kita nanti belum masuk ke sana, baru di bagian tugas. Tugas ini untuk pengumpulan seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk video, Bapak Ibu sebaiknya arahkan anak itu mengumpulkannya menggunakan link dari YouTube. Jadi jangan lagi videonya yang dimasukkan gitu, karena overload nanti Bapak Ibu. Nah, ini harusnya sudah muncul Bapak Ibu. Saya coba buka dari murid ya, si Asmoro ini ya. Kita cek si Asmoro apakah ada pembaharuan. Kita lihat di kelasnya Asmoro ya. Nih sebentar, setanggalnya bener nggak ya? Dijadwalkan 10 Juli, dijadwalkan 21.54. Nih harusnya sudah masuk nih ya. Coba saya cek ya. Saya coba cek dulu. Oh ya, masih belum. Sepertinya waktunya masih belum lewat ya. Wis. Ya. Ya, ini tunggu. Harusnya sih udah ya. Tanggal 8 Juli kan. Oke, kita coba edit dulu ya Bapak Ibu. Takutnya saya salah taruh tanggal. Nah, kan bener ya. Dijadwalkannya 21.54. Nah, oke, biarin saya langsung close aja. Saya tugaskan aja langsung ya, biar cepat. Kalau dijadwalkan dicek tanggal sama waktunya ya Bapak Ibu ya, jangan sampai salah waktu karena bisa masalah tuh. Kita mintanya deadline-nya tanggal sekian tapi ternyata di deadline yang kita tulis tanggalnya ternyata masih 1 bulan lagi. Nah, itu masalah. Oke, di forum di sini nanti tampilan anak itu ada forum diperbarui tampilkan. Nah, ketika dia ditampilkan sebenarnya refresh ya. Nanti dia akan si murid ini akan membuka, ini adalah perintahnya Bapak Ibu ya. Ada perintahnya dan anak itu udah tahu tenggatnya dan ada poinnya juga gitu. Kalau ada kita berikan rubrik ya kita pasti akan muncul nih rubrik di sini. Gitu. Kemudian di sini anak juga ada melihat laporan keaslian tersedia. Nah, apa gunanya? Contoh ya. Misalnya nih beda bibit dan benih ikan. Nah, Brainly ya misalnya saya ambil di sini. Saya contoh ya. Nah, di sini kan ada ya. Di sini saya copy nih ya. Saya copy. Set. Ya kan saya copy. Saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Nah, ya saya buka. Set, saya copy begini Bapak Ibu ya. Nah, saya copy langsung plek gitu. Nah, saya copy seperti ini. Ayo dong. Nah, saya copy ceritanya nih. Saya murid gitu ya. Tambah atau buat gitu. Nah, ada anak yang begini Bapak Ibu. Ada anak yang begini. Dia belum ngisi file, dia langsung tandai sebagai selesai. Makanya ada beberapa anak yang tugasnya udah selesai tapi nggak ada dokumennya. Seperti itu. Karena dia langsung tandai sebagai selesai. Harusnya adalah seperti ini. Tambah atau buat dulu lalu buka dokumen. Nah, nanti dia akan buat dokumen ya. Kemudian di sini bisa langsung diklik. Anak itu mengklik bagian ini. Kemudian dia langsung mengerjakan tugasnya di sini. Gitu. Ya. Kemudian saya paste. Misal ya, ini ceritanya nih anak ini mau jawabnya aja langsung dari apa namanya Brainly misalnya ya, yang favorit anak-anak tuh biasanya. Nah, ini saya close. Nah, dia udah akan langsung kekirim ya Bapak Ibu. Terus langsung serahkan. Nah, ini serahkan tugas. Gitu. Dia udah ada peringatan nih, instruktur Anda telah mengaktifkan laporan keaslian. Nah, sudah kekirim kan? Gitu. Nah, ini kalau misalnya anak mau ngecek lagi,
tugas saya udah selesai, oh udah ada, udah selesai itu kan. Nah, sekarang kita beralih ke guru. Set, kita cek di tugas kelas ya, ternyata udah diserahin nih. Kelihatan ya Bapak Ibu ya kalau udah diserahin. Nah, kita akan cek nih. Kita klik aja di bagian ini, di bagian tugas. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini Bapak Ibu. Satu bagian yang ditandai. Nah, kita cek ya. Nah, dari sini kalau misalnya kita lihat nanti akan ada seperti ini Bapak Ibu. Satu bagian yang ditandai gitu. Kemudian kecocokan web. Nah, di sini sudah ada kesamaan tuh ditandai kecocokan di web di atas gitu ya. Apa sih? Nah, dia langsung merujuk ke jawaban ini. Jadi ada kemungkinan anak tersebut menjawab dari web tersebut. Gitu. Jadi kita bisa langsung tahu tuh. Tuh, langsung muncul ya. Tuh, apa sih bedanya benih dan bibit? Nah, padahal kita tadi mengambil dari Brandly. Kan gitu ya? Artinya di sini yang menjawab Brandly ini juga mencontek dari web lain gitu. Makanya di sini itu fungsi dari plagiarisme. Khususnya untuk jawaban-jawaban esai. Oleh karenanya diusahakan kepada Bapak Ibu untuk membuat soal tidak sama dengan di internet seperti itu. Oke, katakanlah sudah nggak ada masalah gitu ya. Nih pokoknya tandanya gini Bapak Ibu, ada satu bagian yang ditandai. Nah, Bapak Ibu berikan aja nilai misalnya 80, kemudian komentar pribadinya, kok mirip jawaban di Brainly ya, misalnya gitu ya. Kita kasih komentar. Tolong dijawab menggunakan kalimatmu ya, gitu. Semangat, kamu pasti bisa. Kita berikan follow up ya Bapak Ibu. Feedback seperti itu. Nah, ini sudah kita baru kirim komentar doang nih Bapak Ibu. Jadi belum kita kasih nih karena ada tulisan belum dikembalikan. Kita cek nih sebagai anak ya. Nah, nanti kita refresh. Nah, tuh ada jawabannya nih. Komentar si Pak Cipta tadi ke si Asmoro ya. Kok mirip jawaban ini gitu ya. Iya Pak, saya buru-buru. Misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada interaksi dan komentar pribadi ini tidak akan tampil di anak lain. Jadi kita lebih aman seperti itu. Nah, di sini kita bisa refresh. Oke, kita bisa refresh. Nah, nilainya masih ada dan ini jawaban anak sudah masuk tuh. Kita langsung kembalikan saja Bapak Ibu. Kembalikan seperti itu. Ya. Begitu Bapak Ibu untuk tugas ya. Ini sudah dikembalikan, kita kalau udah cek Bapak Ibu bisa pilih siswa berikutnya, klik panah yang ada di sini, terus kasih nilai lagi, panah lagi, kasih nilai lagi sampai semuanya selesai. Atau Bapak Ibu bisa cek dari sini. Nah, nanti kan tadi udah saya kasih 80 ya tuh, dia udah otomatis muncul. Ya, ini udah dinilai. Lalu kita akan coba untuk membuat tugas lainnya ya. Tapi itu akan kita buka di part berikutnya. Demikian untuk petunjuk mengenai tugas bagian tugas ya di Google Classroom ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.